أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan bahwa fadhkuruni adzkurkum, berzikirlah kalian kepadaku, adzkurkum, maka pasti aku akan berzikir kepada kalian. Maksud ayat ini, ingatlah kalian kepadaku, maka pasti aku akan mengingat kalian. Ayat ini secara tegas menyebutkan perintah dari Allah yang dititahkan kepada manusia untuk selalu berzikir, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Konsekuensi dari berzikir kepadanya, mengingat kepadanya, maka Allah menyebutkan adzkurkum, aku juga pasti akan mengingat kalian, menyebut-nyebut nama kalian pada tempat dan waktu yang lebih utama daripada yang kalian lakukan. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan zikir, beberapa waktu ke belakang kita sudah membahas terkait muqaddimah urgensi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicantumkan oleh Al-Bassam di dalam kitab Syarah Bulughul Maram. Untuk kajian kali ini kita akan membahas beberapa hadis yang dicantumkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Babudz Dzikri atau di dalam kitab Bulughul Maram Babudz Dzikri. Hadis yang pertama yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maramnya, beliau membuka bab tersebut dengan hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis qudsinya, yaqulullahu ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ana ma'a abdi ma dzakaroni, aku akan selalu bersama hamba-hambaku, ma dzakaroni, selama hamba-hambaku mengingat aku, menyebut-nyebut nama aku dan berzikir kepadaku. Wa taharrakat bi syafatahu, dan selama hamba-hambaku menggerak-gerakkan lidahnya atau bibirnya dalam berzikir atau mengingat kepadaku. Nah, ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, akhrajahu Ibnu Majah, telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Bahkan Imam Al-Bukhari pun menyebutkan di dalam kitab sahihnya ta'liqan secara mu'allaq. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini, yang beliau mengutip firman Allah dalam hadis qudsinya, bahwa Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-hamba yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, dalam kondisi apapun, selama hamba-hamba Allah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan selalu ingat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan selalu beserta dengan orang-orang yang mengingat Allah dan lisannya tidak pernah kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Bassam beliau menyebutkan
Wal hadithu huwa ma'nal hadis alladhi fil Bukhari wa Muslim. Hadis yang barusan dibacakan ini semakna dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang sama masih diterima dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ana inda dhonni abdi bi." Bahwasanya aku tergantung prasangkaan hamba-hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku akan selalu bersama hamba-hambaku idza dzakaroni, selama hamba-hambaku mengingat aku. Fa in dzakaroni fi nafsi, maka jika hamba-hambaku mengingatku fi nafsi, di dalam jiwanya atau di dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku juga pasti akan menyebut-nyebutnya, mengingatnya fi nafsi, pada jiwaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in dzakaroni fi mala'i, maka jika dia menyebut-nyebut aku, mengingat aku dalam satu perkumpulan jamaah atau dalam satu perkumpulan, satu majlis yang di situ disebutkan nama aku, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, maka aku juga akan menyebutkan fi mala'in, aku juga akan menyebutkan atau mengingat dia fi mala'in, dalam perkumpulan khairun minhum, yang lebih baik daripada perkumpulan yang dia mengingat aku. Nah, ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tersebut, kemudian Muhammad Mustafa Al-Bugho di dalam ta'liqnya beliau menjelaskan bahwa fa inna roja'a rahmati, sesungguhnya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama kita masih memiliki pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu kita telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan prasangkaan yang disampaikan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa anni afu anhu, bahwa aku akan memaafkannya, wa aghfiru lahu, dan aku juga akan mengampuni dosa-dosanya, falahu, maka apa yang dia sangkakan terhadap aku akan diberikan kepada orang tersebut. Kenapa? Li'annahu la yarjuhu illa mu'minun, karena tidak mungkin ada orang yang berharap kepada Allah kecuali itu adalah orang-orang yang beriman saja. Nah, ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu apakah akan memberikan kebaikan atau kejelekan kepada kita, itu tergantung prasangkaan kita. Kalau kita berprasangka baik ke Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan sesuai dengan prasangkaan yang kita sampaikan kepada Allah. Jika kita berprasangka dengan banyaknya dosa yang dimiliki oleh kita, bahkan sampai-sampai dosa kita sebanyak air yang ada di lautan, dosa kita seluas langit, dosa kita setinggi gunung-gunung yang menjulang di sana. Tapi ketika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memaafkan seluruh dosa-dosaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa yang dilakukan olehku. Maka falahu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang disangkakan oleh dia. Kenapa? Karena innallaha inda dzoni abdi bi. Karena sesungguhnya Allah itu tergantung prasangkaan hamba-hambanya. Ana inda dzoni abdi bi, aku tergantung prasangkaan hamba-hambaku. Jika hambaku berprasangka positif kepadaku, aku akan memberikan apa yang dia sangkakan. Tapi ketika dia berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memaafkannya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuninya, Allah Subhanahu wa taala juga tidak mungkin akan memberikan solusi kepadanya, maka bahasa Mustafa Al-Bugho, orang-orang yang berprasangka jelek, negatif kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya orang-orang kafir. Nah, ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai salah satu bukti konkret bahwa kita adalah orang yang beriman.
Ketika kita berzikir, mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berarti secara tidak langsung kita telah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh kita. Bahkan ketika kita berprasangka baik kepada Allah dengan cara memuji, dengan cara menyanjung, maka Allah itu tergantung prasangkaan kita. Nah, maka hadis ini menegaskan kepada kita bahwa Allah itu akan selalu bersama orang-orang yang berzikir kepadanya, dan Allah itu akan selalu bersama orang-orang yang lisannya atau bibirnya tidak pernah kering daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mencantumkan hadis yang diriwayatkan atau yang diterima dari sahabat Mu'adz bin Jabal. An Mu'adz bin Jabalin, dan diterima dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ma'amila ibnu Adam amalan, tidak ada seorang anak Adam yang beramal dengan amal-amalan anja lahu min adzabillahi, yang amal-amalan itu dapat menyelamatkan dia dari azab, siksa, murka Allah Subhanahu wa taala, min dzikrillahi, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah, hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah wa Tabrani bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Nabi sampaikan ketika menyebutkan bahwa amal-amalan anak Adam, tidak ada satupun amal-amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang dapat menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari murka Allah Subhanahu wa taala, melebihi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya zikir ini bukan hanya menjadikan dia diingat oleh Allah. Zikir ini bukan hanya menjadikan dia selalu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu wasilah, menjadi salah satu penyebab dia akan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang azab atau ketika berbicara tentang murka Allah Subhanahu wa taala, maka dua kemungkinan yang bisa didapatkan oleh kita selama kita berzikir kepada Allah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan menyusahkan kita ketika di dunia. Seandainya Allah memberikan cobaan di dunia, itu bukan karena Allah benci kepada kita, tapi karena memang Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita, Allah rindu kepada kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan rasa cintanya dengan memberikan sesuatu yang tidak disukai oleh kita? Disinilah karakteristik manusia. Biasanya manusia apabila diberikan sesuatu yang merupakan kebahagiaan, kadang-kadang banyak yang dilalaikan, banyak yang lalai. Tapi ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang menyulitkan atau sesuatu dalam bentuk musibah, maka perasaan dirinya akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salah satu hadis Nabi menyampaikan bahwa idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, jika Allah mencintai seorang hamba, maka pasti Allah akan mengujinya. Nah, ketika orang-orang yang mengingat Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Seandainya di dunia dia mendapatkan sesuatu yang menurut pandangannya ini sesuatu yang menyedihkan atau musibah, maka musibah itu hanya akan menambah pahala bagi mereka yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika di dunia. Ketika di akhirat, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diselamatkan dari azab kubur. Dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka.
Maka mafhum mukhalafahnya, orang-orang yang berzikir kepada Allah akan dijauhkan dari azab Allah. Maka pemahamannya artinya orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kehidupannya dan segala urusan diniyahnya. Bahkan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang di dalamnya terdapat banyak orang-orang soleh, orang-orang shodiqin, orang-orang syuhada, bahkan para nabi. Inilah keutamaan dan kepentingan kenapa kita dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah akan membantu untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dimiliki oleh kita, Allah pun akan menjauhkan kita dari azabnya selama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwatu iman rahimakumullah, kurang lebih 2 hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram, kitab Al-Jami' bab Adz-Dzikri wa Du'a. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan hadis yang ketiga, keempat dan selanjutnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.